Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tia Lutfi Anggraini dari jurusan Keperawatan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang konsep isolasi sosial. Isolasi sosial adalah keadaan di mana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Klien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Untuk penyebab terjadinya isolasi sosial, gangguan ini dipengaruhi oleh faktor predisposisi, diantaranya yaitu perkembangan dan sosial budaya. Kegagalan dapat mengakibatkan individu tidak percaya pada diri sendiri, tidak percaya pada orang lain, ragu, takut salah, pesimis, putus asa terhadap orang lain, tidak mampu merumuskan keinginan, dan merasa tertekan. Keadaan ini menimbulkan perilaku tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain, lebih suka berdiam diri, menghindar dari orang lain, dan kegiatan sehari-hari. Faktor predisposisi ada dua. Yang pertama yaitu ada faktor tumbuh kembang, dan yang kedua faktor komunikasi dalam keluarga. Tanda dan gejala pada pasien isolasi sosial. Untuk gejala subjektif yang pertama yaitu klien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Yang kedua, klien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Dan yang ketiga, respon verbal kurang dan sangat singkat. Untuk gejala objektif, yang pertama yaitu klien banyak diam dan tidak mau bicara. Yang kedua, tidak mau mengikuti kegiatan. Yang ketiga, berdiam diri di kamar. Yang keempat, menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar klien. Mekanisme coping yang digunakan klien sebagai usaha mengatasi kecemasan yang merupakan suatu kesepian nyata yang mengancam dirinya. Mekanisme coping yang sering digunakan adalah proyeksi, splitting atau memisah, dan isolasi. Proyeksi merupakan keinginan yang tidak mampu ditoleransi dan klien mencurahkan emosi kepada orang lain karena kesalahan sendiri. Splitting merupakan kegagalan individu dalam menginterpretasikan dirinya dalam menilai baik buruk. Sementara isolasi adalah perilaku mengasingkan diri dari orang lain maupun lingkungan. Komplikasi pada klien isolasi sosial. Klien dengan isolasi sosial semakin tenggelam dalam perjalanan dan tingkah laku masa lalu primitif, antara lain pembicaraan yang autistik dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga berakibat lanjut menjadi resiko gangguan sensori persepsi atau seperti halusinasi, mencederai diri sendiri, orang lain, serta lingkungan, dan penurunan aktivitas sehingga dapat menyebabkan defisit perawatan diri. Untuk penata laksanaan yang diberikan pada pasien isolasi sosial, yang pertama yaitu ada terapi farmakologi, yang kedua terapi psikososial, yang ketiga terapi individu, yang keempat terapi aktivitas kelompok, yang kelima terapi okupasi, yang keenam terapi psikoreligius, yang ketujuh rehabilitasi, dan yang terakhir yaitu ada program intervensi keluarga. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.